Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Gema Madinah dan para santri Bakkah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermajelis ilmu di tempat ini, untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai setiap muslim untuk menuntut ilmu syar'i. Karena barang siapa yang menelusuri jalan dalam menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan dia menuju surga Allah. Kita berharap kita semua mendapatkan surga dunia, yaitu kebun-kebun surga di majelis-majelis ilmu ini, sebelum kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, di malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tema seputar adab-adab memakai sandal, di mana kita akan sarikan beberapa hadis yang sahih, beberapa hadis sahih seputar adab memakai sandal. Di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin, wa idza naza'a falyabda' bis shimal, wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh atau disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menggunakan sandal, maka mulailah dengan menggunakan sandal bagian kanan. Jika dia melepaskan sandalnya, maka hendaknya dia mulai dengan melepaskan sandal yang kiri terlebih dahulu. Maka jadikanlah sandal yang kanan pertama kali dipakai, dan jadikanlah sandal yang kanan pula yang terakhir dilepas." Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini merupakan salah satu kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik, dan menggunakan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk. Merupakan sunnah Nabi SAW apa? Mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik, dan menggunakan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk. Dalam suatu hadis yang bersumber dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda,
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka menggunakan atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, dalam menyisir rambut, dalam bersuci dan dalam segala perkara. Ya. Ini adalah dalil bahwasanya untuk segala perkara yang baik maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mendahulukan yang kanan. Contohnya bersisir, memakai sandal, memakai baju, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dan mengambil perkara-perkara yang baik menggunakan tangan kanan. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertahallul, tahallul itu maksudnya beliau melepaskan diri dari ihram beliau ketika berhaji atau berumrah, yang beliau cukur terlebih dahulu bagian kepala yang kanan, baru kemudian bagian kepala yang kiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika memotong rambut pun ketika tahallul itu, karena diakhiri ihram itu dengan menggundul rambut kepala atau memotong tipis rambut kepala. Adapun dalam perkara-perkara yang buruk, maka kita mendahulukan atau menggunakan yang kiri. Contohnya bersuci dari kotoran dengan menggunakan tangan kiri, cebok pakai tangan kiri. Mengambil barang-barang yang kotor menggunakan tangan kiri. Masuk ke dalam WC mendahulukan kaki kiri dan lain-lain. Di antara sunnah Nabi SAW tentang hal ini juga, dan ini praktek dalam mendahulukan yang kanan dalam perkara yang baik dan mendahulukan yang kiri dalam perkara yang buruk, kita bisa ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun melakukan praktek ini, yaitu adab ketika menggunakan sandal. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya yang tadi kita dengar, ya, hadis yang menjadi bahasan utama kita apa? Jika salah seorang dari kalian menggunakan sandal, kata Nabi SAW, maka mulailah dengan menggunakan sandal bagian kanan. Jika dia melepaskan sandalnya, maka hendaknya dia mulai dengan melepaskan sandal yang kiri terlebih dahulu. Kalau ingin lepas, kiri dulu yang diangkat, kaki kiri dulu diangkat dari sandalnya, baru kanan. Maka jadikanlah sandal yang kanan yang pertama kali dipakai, dan jadikanlah sandal yang kanan pula yang terakhir dilepas. Kalau kita pikirkan mengapa demikian, apa alasannya mengapa Rasulullah SAW memerintahkan hal ini? Jawabannya adalah karena menggunakan sandal merupakan perkara yang baik, merupakan karamah atau perbuatan yang mulia, yaitu menjaga kaki dari kotoran dan dari hal-hal yang bisa mengganggu. Maka kita mendahulukan kaki kanan ketika memakai sandal. Sebaliknya, melepaskan sandal dari kaki adalah perkara yang kurang baik, nyeker, yang akhirnya kaki kita biasanya kotor. Ya, kalau sesekali nyeker karena ingin olahraga, atau sesekali nyeker karena memang itu juga bagus untuk kesehatan. Satu sisi juga sesekali Rasulullah SAW juga bisa melakukan hal tersebut. Beda
keadaannya. Kalau ini secara umum ya, melepas sendal itu kurang baik, karena kita menghilangkan penjagaan terhadap kaki, bisa kena duri, bisa kena najis dan lain sebagainya. Maka disunnahkan ketika kita melepaskan sendal, kita mendahulukan kaki kiri, ya. Demikianlah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, urusan memakai dan melepas sendal ini adalah perkara yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita memakai sendal, melepas sendal. Ini keseharian kita. Kita memperhatikan atau tidak, maka tetap saja kita memakai sandal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini adalah perkara yang rutin, sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari, tidakkah kita berharap pahala dari Allah dari memakai sendal? Tentu kita semua mengharapkan pahala dari Allah, ganjaran yang besar dari Allah ketika kita menggunakan sandal. Bagaimana memakai sandal saja dapat pahala, melepas sandal juga dapat pahala. Bagaimana caranya supaya dapat pahala ketika bersendal? Yaitu ketika memakai sandal, kita niatkan dengan memakai sandal di kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian ketika memasukkan kaki kanan ke dalam sandal, maka kita teringat sunnah Nabi SAW. Oh, Rasulullah SAW melakukan hal ini. Ingat, pikirkan itu. Dengan demikian, otomatis Allah akan memberikan pahala. Kalau kita memakai sandal kaki kanan, memasukkan, kita ingat Rasulullah melakukan hal ini, sehingga otomatis Allah akan memberikan pahala kepada kita, karena kita ingin meneladani Rasulullah SAW dan melaksanakan perintah beliau SAW atau anjuran beliau. Dengan demikian kita bisa dapat pahala. Demikian pula halnya ketika kita ingin melepas sandal, maka kita lepas sandal dari kaki kiri terlebih dahulu, karena kita ingat sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau melepas sandal beliau. Adapun kebiasaan kebanyakan orang, jika memakai sandal mendahulukan kaki kanan, dan ketika melepaskan pun juga mendahulukan kaki kanan, yaitu memakai dan melepaskan sandal dengan mendahulukan kaki kanan, sama-sama kanan, maka ini tentunya kurang sempurna. Ada sunnahnya, tapi sunnahnya nggak sempurna. Dapat pahala, tapi pahalanya tidak sempurna. Sunnah yang sempurna adalah mendahulukan kaki kanan ketika memakai sandal dan mendahulukan kaki kiri ketika melepaskannya. Ini sunnah dari Rasulullah SAW. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita ingatkan juga bahwasanya para ulama telah sepakat, ijma', bahwa memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan hukumnya adalah sunnah. Artinya mustahab, tidak sampai pada derajat wajib. Jadi memakai sandal, memulai memakai sandal dengan memulai kaki kanan dulu, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ijma' para ulama. Akan tetapi merupakan perkara yang tercela jika seseorang dengan sengaja memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri setelah dia mengetahui bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perkara ini. Sudah tahu tapi dia tidak mengamalkan, ini tercela.
kita tidak mengatakan bahwa dengan mendahulukan kaki kiri ketika memakai sandal orang itu berdosa. Akan tetapi kita katakan bahwa dia menyelisihi sunnah, dan tentunya menyelisihi sunnah itu adalah perbuatan yang buruk meskipun tidak sampai pada derajat berdosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis seputar adab memakai sandal. Satu hadis lagi, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib juga. Sebagaimana hadis sebelumnya tadi juga hadis Ali bin Abi Thalib, ini juga hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'li wahidin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang dari kalian berjalan memakai satu sandal saja, tetapi hendaknya dia memakai sandal kedua-duanya atau dia melepaskan kedua-duanya. Entah memakai kedua-duanya atau melepaskan kedua-duanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan memakai sandal sebelah kanan saja atau kiri saja. Hendaknya kita memakai kedua sandal, yaitu sepasang, atau melepaskan sama sekali. Maksudnya kedua-duanya kada kita pakai. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang berjalan tanpa memakai alas kaki, nyeker. Rasulullah SAW kadang-kadang beliau nyeker. Hal ini menunjukkan bahwa sesekali kita boleh berjalan tanpa menggunakan alas kaki sama sekali. Ini boleh. Nabi SAW sering melakukan, kadang-kadang melakukan hal ini. Karena di kaki kita ini juga tentunya banyak saraf-saraf yang sesekali perlu terkena kerikil, terkena sesuatu yang keras di bawah untuk kesehatan kita juga. Kehidupan Rasulullah SAW itu wahyu. Apa yang ada dalam kehidupan beliau, itulah yang sebenarnya terbaik untuk kesehatan kita. Yakin kita, yang beliau lakukan dalam keseharian beliau itulah yang paling menyehatkan. Para pakar, ahli kesehatan, kedokteran mengatakan hal ini. Sekarang apa sebab atau illah dilarangnya memakai satu sandal saja? Kenapa kita dilarang memakai satu sandal saja? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Mari kita dengarkan beberapa perkataan para ulama dalam menyebutkan illah atau sebab dilarangnya memakai satu sandal saja. Kanan saja atau kiri saja. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa kita dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal, termasuk berbuat adil terhadap anggota tubuh kita. Maka tidak boleh bagi kita memakai sandal hanya pada satu kaki, karena hal itu berarti kita tidak adil pada satu kaki kita yang lain. Kita ini dituntut untuk adil dengan anggota tubuh kita. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada lagi perkataan yang lain yang menyebutkan ilahnya. Ada yang mengatakan jika kita hanya memakai satu sandal saja, maka dikhawatirkan kaki yang satunya akan terkena gangguan seperti tertusuk paku atau duri,
Karena itu diperintahkan kita untuk memakai sandal pada kedua kaki, kanan kiri. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya ilahnya karena berjalan dengan satu sandal saja akan menarik perhatian, menarik sorotan. Sedangkan kita diperintahkan untuk menjauhi syuhrah, ketenaran, ya, yaitu melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian dan menimbulkan ketenaran. Apalagi ketenaran dalam hal yang aneh-aneh seperti memakai sebelah sandal ini. Kalau tenar dalam masalah yang mungkin terlihat positif, masih mending lah ya. Mencari ketenaran dalam masalah ini. Ini ketenaran nyari yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh. Ini kan kadang-kadang ada orang seperti itu kan. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Ketenaran yang disebabkan karena memakai baju yang bagus, yang tampil beda dibandingkan orang lain sehingga menarik perhatian orang banyak, ini disebut libasus syuhrah. Itu saja adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dilarang menurut syariat Allah. Apalagi ketenaran yang disebabkan oleh perilaku aneh berupa berjalan dengan memakai sandal sebelah, seperti yang kita bahas sekarang. Bisa jadi kita malah akan dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ada yang bilang orangnya mungkin kurang lah, stres. Karena hal inilah Nabi SAW melarang kita memakai sandal sebelah. Luar biasa bagaimana Islam menjaga adab, etika dan kemuliaan seorang manusia, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia sampai dalam masalah bersendal. Ini pendapat yang ketiga yang menyebutkan ilah mengapa dilarang memakai sandal sebelah. Ada lagi pendapat yang lain, ini pendapat yang keempat, yang mengatakan bahwa di antara ilah larangan ini adalah karena perbuatan seperti ini termasuk meniru syaitan. Dan hadis yang sahih, ada sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan berjalan dengan satu sandal saja. Dengarkan hadisnya. Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Na'al itu di sini disifati al-wahidah. An-na'al al-wahidah. Wahidah itu mudzakkar apa muannas, santri? Muannas. Kenapa? Na'al itu mudzakkar apa muannas? Hah? Kenapa dia muannas? Hah? Kenapa? Karena dia berpasangan. Sesuatu yang berpasangan itu dia muannas. Sesuatu yang berpasangan itu dia muannas. Tapi muannasnya bisa jadi dia muannas majazi, bukan muannas hakiki. Sehingga kadang dia bisa saja dia mudzakkar sifatnya. Nih ya. Hadis yang kita dengar tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Ini pendapat yang keempat. Ilah larangannya karena ini tasyabbuh dengan syaitan. Tasyabbuh dengan syaitan.
Kalau kita lihat tadi hadis yang diriwayatkan At-Tahawi, sesungguhnya syaitan, inna syaitan yamshi bin na'lil wahidah, sesungguhnya syaitan berjalan dengan satu sandal saja. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin muslim ketika mendengar kabar gaib, berita tentang gaib seperti ini? Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kita nggak pernah ngelihat setan kan? Jangankan setan, sendalnya setan saja kita nggak pernah lihat. Ada yang pernah lihat sendalnya setan? Nggak pernah kan? Tapi inilah berita dari Rasulullah SAW. Maka kita harus imani apa adanya. Ternyata setan itu dia pakai sendal, satu sendal saja. Kita beriman kepada kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa setan memakai sandal sebelah ketika berjalan. Sebagaimana kita juga beriman kepada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya setan makan dengan tangan kiri. Ya enggak? Sebutkan, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal fa inna syaitan yashrabu bishimal. La ta'kul wa la tashrab bishimal fa inna syaitan ya'kulu wa yashrab bishimal. Kita tahu syaitan itu makan dan minumnya juga pakai tangan kiri. Itu pun juga kita imani. Memberi dengan tangan kiri dan menerima juga dengan tangan kiri, sebagaimana disebutkan pada banyak hadis-hadis yang sahih. Saudara sekalian dirahmati Allah, karena memakai sandal sebelah termasuk perbuatan setan, maka kita harus menyelisihinya. Tidak boleh kita melakukannya, harus menyelisihinya, sebab kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Kalau kita tahu bahwasanya syaitan berjalan dengan satu sandal, maka larangan untuk berjalan dengan satu sandal menjadi semakin keras. Kita tidak boleh menyerupai syaitan. Kalau Nabi sudah melarang kita pakai satu sandal, itu sudah larangan. Pada asalnya larangan itu menunjukkan keharaman. Apalagi kalau seandainya itu contohnya syaitan. Ini haramnya ini lebih keras lagi. Pengharamannya ini lebih keras lagi. Dari 4 pendapat tentang illah mengapa kita dilarang memakai satu sandal saja, muncullah khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berjalan dengan satu sandal saja. Apakah larangan ini sampai pada tingkatan haram atau hanya sampai pada derajat makruh saja? Yang tampak dari hadis ini menunjukkan bahwa memakai satu sandal saja hukumnya haram. Dengan demikian tidak boleh lagi ya bagi seorang muslim berjalan dengan satu sandal saja. Kalau sudah tahu nggak boleh lagi dia berjalan dengan satu sandal. Dia harus memakai kedua-duanya atau melepaskan kedua-duanya. Akan tetapi banyak ulama yang menjelaskan bahwa hukumnya tidak sampai pada derajat haram, tetapi hanya sampai derajat makruh saja. Sebagian ulama menukil dari ijma' dalam hal ini seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan demikian juga ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa ijma' ulama mengatakan hukumnya makruh. Dikatakan makruh dan tidak sampai haram karena menurut mereka ya para ulama, sebagian para ulama di antara Imam An-Nawawi, ini adalah masalah adab atau masalah pengarahan saja. Maka segala pelarangan dalam permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan adab dan pengarahan, irsyad,
maka hukumnya tidak sampai haram, tapi hanya sampai pada derajat makruh. Adapun Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan bahwasanya berjalan dengan satu sandal hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam. Terlepas dari hukum haram atau makruh, yang penting bagi kita adalah berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW, yaitu tidak berjalan dengan memakai satu sandal, tetapi kita pakai kedua-duanya atau kita lepas dua-duanya. Semua yang telah kita jelaskan ini adalah dalam kondisi jika kita sedang berjalan, pas jalan. Lantas bagaimana jika kondisi tidak berjalan? Bagaimana jika kita sedang duduk kemudian memakai sandal yang kanan dulu kemudian yang kiri? Ini lagi duduk nih, memakai sandal kanan dulu kemudian yang kiri. Tentunya ini tidak masalah karena yang dilarang adalah ketika sedang berjalan. Adapun misalnya kita sedang berdiri di atas satu sandal, sementara kaki yang satu lagi belum sempat kita pakaikan sandal atau sepatu yang lainnya, maka ini pun insya Allah juga tidak mengapa dan tidak termasuk dalam larangan ini. Sebagian para ulama juga menyebutkan ketika kita sedang mencari sandal dan sandal itu dekat dengan kita, itu juga tidak termasuk. Seperti contohnya keluar masjid. Pas keluar masjid kan ada ngelihat sandal sebelah kanan kan? Kan kita disuruh memulai dengan kaki kanan. Kita masukin dulu. Kira-kira 2 langkah setelah itu atau 3 langkah, dekat aja kita lihat ada satu sandal yang lain. Ada satu sandal yang lain. Sehingga kita jalan dulu sedikit untuk ngambil. Kemudian baru kita masukkan apa? Masukkan kaki kiri kita, baru pakai sandal kiri. Ini sebagian para ulama juga mengatakan ini juga tidak masalah. Yang dilarang adalah ketika seseorang itu memang berniat untuk berjalan sudah. Kalau ini kan baru mencari sandalnya, ya. Walaupun yang lebih aman mungkin adalah seseorang menjaga untuk tidak melakukan hal ini juga. Artinya dari awal dia sudah memakai sandalnya, ya, memakai sandalnya dan apa namanya, dia tidak sempat mencari jauh. Makanya yang terbaik di antara warisan sebagian dari kaum muslimin, yaitu mereka sangat terapi di dalam mengatur letak sandal. Ya, ini suatu etika yang bagus. Sandal diatur rapi. Kalau itu di rumah Allah Subhanahu wa taala, alangkah bagusnya apabila kita sukarela untuk menyiapkan sandal tersebut menghadap keluar bagi orang yang keluar dari masjid, sehingga memudahkan dia untuk berjalan langsung memakai sandal tanpa mencari-cari dan keluar dari khilaf, keluar dari permasalahan dia apakah masuk sempat berjalan tanpa dengan satu sandal ataukah tidak. Jadi dia, orang yang melakukan hal ini jelas ketika dia ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kebajikan. Ini khidmat, termasuk dari pelayanan, khususnya bagi tamu-tamu Allah yang datang mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat, pengajian dan sebagainya. Ini suatu kebaikan. Ikhwati, Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan dari perbuatan yang baik itu, yang ma'ruf itu sedikit pun.
Bisa jadi sesuatu yang ma'ruf itu gara-gara kita ya melakukannya, malah itulah yang memperberat timbangan amal kita, dan ternyata itulah dari sekian amalan kita yang paling menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kiranya sampai di sini kajian kita. Silahkan kalau seandainya ada yang perlu kita diskusikan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Tafadhal ya Syekh. Ada pertanyaan yang sangat bagus dari Ustadz kita, Ustadz Naim. Sebenarnya beliau mungkin ingin mengumumkan masalah ini untuk dibahas. Jadi begini ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Sendal yang berbeda mungkin sudah menjadi tren di zaman sekarang. Kanan kiri itu warnanya beda. Kanannya umpamanya ini, kirinya ini, warnanya sangat berbeda. Bagaimana hukum memakai sendal seperti itu? Kita katakan di awal-awal keluarnya sendal seperti itu, tentunya dia akan menarik perhatian, ya kan? Di awal-awal memakai sendal seperti itu, dia akan menarik perhatian. Wong itu jarang-jarang kok orang pakai kayak gitu, nggak ada bahkan. Kemudian dia beda sendiri, tampil beda dia. Orang yang pertama melakukan ini bisa masuk kepada libasus syuhrah. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man labisa libasa syuhrah albasahullahu albasahullah libasal madhillah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan untuk dia di hari kiamat pakaian kehinaan. Ini ancaman enggak nih? Ancaman enggak nih? Ancaman di akhirat. Berarti memakai pakaian ketenaran itu masuk dosa besar atau tidak? Masuk dosa besar. Masuk dosa besar. Nah, yang pertama kali melakukannya itu pas awal-awal kan beda tuh, tampil beda. Kok sendalnya seperti itu kan? Itu libasus syuhrah. Tapi lama-lama setelah itu sudah rame tren kan, akhirnya lumrah, biasa aja. Ya enggak? Artinya orang pas ngelihat orang pakai pakaian seperti itu, paling orang ngomong, wah, dia gaya orang sekarang gitulah. Tapi apakah dia menyorot perhatian? Tidak. Artinya karena sudah lumrah. Karena sudah lumrah. Karena dia sudah lumrah,
Walaupun dulu di awalnya dia libasus syuhrah, maka sekarang dia tidak lagi libasus syuhrah. Maka dia tidak lagi libasus syuhrah. Dari sisi ini, maka hukum memakainya pun juga berubah hukumnya. Ya. Tapi kalau seandainya di sana ada unsur-unsur yang lain yang menyebabkan dia tetap dilarang, seperti contohnya ada kesan israfnya, yaitu berlebih-lebihan di dalam membelinya. Artinya sebenarnya ada saja banyak sendal yang lebih layak dia pakai, tapi dia beli yang itu, dan itu ada unsur membuang-buang hartanya. Maka di sini tentunya ada sorotan lain lagi tentang hukumnya. Tapi kalau seandainya harganya biasa saja, tidak berlebih-lebihan, maka ini bisa merubah hukumnya dari libasus syuhrah menjadi pakaian biasa, dan akhirnya dia dibolehkan. Jadi yang berdosa yang awal-awal memakai, setelah lama sudah itu tidak lagi tidak lagi syuhrah, maka dia nggak ada masalah lagi. Seperti contohnya ada sebagian mungkin hukumnya tasyabbuh, tapi setelah itu lumrah di tengah kaum muslimin, maka dia tidak lagi tasyabbuh hukumnya. Seperti contohnya memakai dasi, baik itu dasi yang panjang atau dasi kupu-kupu. Itu dulu tidak ada yang memakainya kecuali orang kafir. Kemudian di awal-awal abad 20, orang-orang kaum muslimin sudah ada yang sekolah ke luar negeri, ada yang banyak berinteraksi dengan orang-orang orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, sehingga adalah yang ikut-ikutan di dalam memakai dasi, baik dasi yang panjang atau dasi kupu-kupu. Hukum mereka memakai itu pada waktu itu apa hukumnya? Tasyabbuh. Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Pada sebagian riwayat disebutkan, man tasyabbaha biqaumin husyira ma'ahum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka. Ini ancaman keras bagi orang yang tasyabbuh, dan tasyabbuh termasuk dari dosa, sesuatu yang diharamkan. Tapi lama kelamaan dasi itu lumrah. Awal-awalnya dia tasyabbuh haram makanya, akhirnya lama-lama banyak orang karena kejahilan melakukannya, sehingga akhirnya biasa. Ketika dia biasa, maka akhirnya tasyabbuh tersebut tidak akhirnya memakai dasi tadi tidak lagi hukumnya tasyabbuh, menjadi mubah. Kecuali kalau tasyabbuhnya itu adalah tasyabbuh yang berhubungan dengan keagamaan agama lain selain agama Islam. Kalau itu, kalau ada unsur tasyabbuhnya, maka tasyabbuhnya abadan, akan terus-terusan, berkesinambungan terus, abadi. Contohnya apa? Salib. Kita tahu salib itu adalah bagian dari keagamaannya orang Nasrani. Kalau seandainya salib udah merajalela di mana-mana, Ustadz ada, taruhlah umpamanya di mana-mana orang ada, apa boleh setelah itu? Tetap nggak boleh, karena itu hubungannya dengan agamanya langsung. Itu bagian keagamaannya. Itu adalah itu adalah maskotnya, atau itu adalah lambangnya, keagamaannya. Maka kita tidak boleh. Ini termasuk dari mengambil agama atau ridho dengan agama selain agama Islam, dan kita dilarang. Inna ad-dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wallahu ta'ala alam. Taib, kita dengarkan azan, dan setelah azan insyaallah kalau ada yang perlu kita diskusikan kita bisa lanjutkan kembali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada pertanyaan yang masuk di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar? Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah benar dahulu para sahabat sholat menggunakan sandal? Dan apakah kita boleh menggunakan sandal untuk sholat? Bukan para sahabat saja, Rasulullah memakai sandal. Rasulullah SAW sholat beliau pakai sandal. Apakah kita boleh menggunakan sandal untuk sholat? Boleh banget. Pakai sandal dalam sholat. Cuma ada cumanya. Kalau masjidnya sudah pakai karpet bersih, wall yang tidak layak secara logika, nalar, dikenai sendal yang habis kena tahi antong. Kena apa lagi? Habis kena bekas ludah, bekas dahak di jalan ya. Ini nggak pantas seperti ini, nggak boleh dipakai. Atau taruhlah masjidnya nggak ada karpetnya, cuman masjid itu pakai beton, yaitu sudah pakai apa namanya nih? Pakai keramik. Ya udah pakai keramik atau pakai, ya intinya sudah bagus kayak gini, licin, bersih, dimana selalu dikit aja kotor dibersihkan tentunya kan. Nggak pantas juga pakai apa? Pakai sendal. Jadi sholat pakai sendal itu sunnah dan hendaknya kita lakukan. Kita amalkan ini. Kita amalkan ini sunnah, kita hidupkan. Jangan sampai mati. Hidupkan sunnah ini, sholat dengan sendal. Tapi kapan? Ada tempatnya. Dulu Rasulullah SAW sholat di masjid pakai sendal.
Karena dulu masjidnya lantainya tanah. Iya, lantainya tanah. Makanya Rasulullah SAW pakai sendal. Buktinya di dalam hadis apa? Rasulullah SAW mendapati di sandal beliau apa? Di sandal beliau ada najis. Akhirnya beliau lepaskan. Para sahabat ikut-ikutan. Ini menunjukkan bagaimana ketundukan para sahabat dengan Rasulullah. Ngelihat Rasulullah melakukan apa, langsung mereka ikuti. Setelah sholat Rasulullah SAW katakan, tadi di dalam sholat aku diberitakan oleh Jibril atau malaikat bahwasanya di sendalku ada najis. Akhirnya ku lepaskan. Artinya ini bukan berarti sesuatu yang bersifat ta'abbudi. Aku melakukan ini karena pribadi. Lain kali kalau sampai aku melakukan hal serupa, jangan sampai diikutin, kan gitu. Berarti para sahabat semestinya jangan ikut-ikutan melepas sendal itu, sendal mereka. Itu karena Masjid Rasulullah SAW lantainya tanah. Lantainya tanah, dindingnya apa? Dindingnya tanah. Dindingnya juga tanah. Atasnya, atapnya apa? Pelepah kurma. Pelepah kurma. Kemudian kalau ada tiang-tiang, tiang-tiangnya dari batang-batang pohon kurma. Subhanallah. Jadi seperti itu kondisi Masjid Nabawi ketika itu. Kita kapan bisa melakukannya? Bisa. Anak bakah kan punya biasanya rihlah kan, setengah tahun sekali. Rihlah kemana? Pantai Turki. Kemana? Ke Jungkal. Kemana? Hah? Ke daerah mana? Ya pokoknya gitu ya. Ke mana? Ya pokoknya itulah daerah rekreasi. Pas daerah rekreasi kan kita kadang-kadang sedang berkemah, sedang apa, akhirnya kan sholatnya kan di tanah kan. Pakai sendal, kan bisa tuh pakai sendalnya, ya kan? Bisa mengamalkan sunnah ketika itu, ya kan? Bisa mengamalkan sunnah. Pas lagi berkemah, pas lagi rihlah sama keluarga, aduh, saya pengen pakai sendal lah, gitu kan? Nah, seperti itu. Tapi perlu diingat juga, ketika sholat memakai sendal, ada adab juga. Ya, bagi yang ingin melepas sendalnya, maka hendaknya sendalnya itu dia letakkan di belakang dia sholat, bukan di hadapan dia. Inilah yang terbaik sebagaimana yang dicontohkan para sahabat. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya memakai sepatu yang satunya saja dan tidak memakai satunya? Sama hukumnya dengan sendal tadi. Memang lafadznya tadi sendal, tapi dia mencakup juga sepatu. Sepatu apa saja, sepatu jengki, sepatu boot, sepatu apa olahraga, sepatu basket, sepatu apa saja masuk di sini ya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Kiranya sampai di sini tidak ada lagi yang bisa kita diskusikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.